hitung biayanya. Penting untuk memiliki pemandu yang dapat diandalkan untuk menuntun Anda. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Lukas pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk memiliki pernikahan yang tetap sehat dan kuat, mulailah dengan mengingat tujuan akhirnya. Itulah salah satu hal yang dapat disimpulkan dari ayat kitab suci ini. Dan meskipun penerapan utama dari bagian ini adalah tentang mempertimbangkan secara serius biaya menjadi murid, apa yang dibutuhkan untuk mengikuti Yesus, pernikahan pada dasarnya sama, setidaknya dalam hal ini. Di sini kita dapat berbicara tentang uang, melainkan kita berbicara tentang pentingnya bersikap hati-hati terhadap komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun jalinan pernikahan yang akan memberi Anda hubungan yang langgeng dan tangguh. Saudara-saudaraku, kami suka mengibaratkan perjalanan pernikahan sebagai penerbangan sebuah pesawat terbang. Bagaimana bisa? Anda mungkin bertanya, nah, setiap kali sebuah pesawat terbang dari titik A ke titik B, katakanlah dari London ke Paris, ada 3 fitur utama yang menjadi bagian dari kenyataan tersebut. Yang pertama, ada tujuan yang jelas di dalam pemikiran. Yang kedua, seorang pilot harus mengajukan rencana penerbangan. Dan yang ketiga, pilot tersebut memiliki akses ke kompas. Nah, selama penerbangan ini ada angin dan badai yang dapat memaksa pilot untuk terbang apakah lebih tinggi, atau ke arah yang lain, atau ke tempat yang lain pula. Namun, karena ada tujuan yang jelas di dalam pikiran, rencana penerbangan, dan kompas penerbangan hampir selalu tiba di tujuan yang benar, di dekat waktu yang diharapkan. Saudara-saudaraku, kami suka mengibaratkan perjalanan pernikahan sebagai penerbangan sebuah pesawat terbang. Bagaimana bisa? Anda mungkin bertanya, nah, setiap kali sebuah pesawat terbang dari titik A ke titik B, demikian pula agar pernikahan dapat berjalan, Anda harus memiliki yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam pernikahan. Yang kedua, bersikaplah bijaksana tentang apa yang ada dalam rencana perjalanan Anda dan apa yang tidak. Rencana perjalanan Anda mencakup nilai-nilai yang menjadi bahan bakar bagi pernikahan Anda. Di antara nilai-nilai ini harus ada kesabaran, kebaikan, kejujuran, komitmen, kesetiaan, rasa hormat, cinta, kegembiraan, dan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan, dan banyak kebajikan lainnya. Tidak dapat disangkal. Agar pernikahan Anda berhasil, ada yang Anda tinggalkan dari rencana perjalanan Anda. Sama pentingnya dengan apa yang Anda sertakan.
elemen-elemen mungkin seperti kritik, penghinaan, sikap defensif, ketidakjujuran, perselingkuhan, kekerasan, dan nilai-nilai tidak menyenangkan lainnya harus benar-benar ditinggalkan dari rencana perjalanan Anda, khususnya di dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, memiliki kompas, yang dalam arti kompas itu adalah firman Tuhan. Karena ada begitu banyak pendapat tentang pernikahan di masyarakat. Penting untuk memiliki panduan yang dapat diandalkan untuk menuntun Anda ke jalan yang benar. Seperti halnya penerbangan sebuah pesawat terbang, Anda mungkin menghadapi badai dan angin yang akan membawa pernikahan Anda keluar jalur. Tetapi dengan mengikuti kompas Alkitab atau firman Tuhan, pernikahan Anda akan melaju ke tujuan komitmen dan kebahagiaan yang Tuhan inginkan. Adalah doa kami bahwa ketika menyangkut pernikahan Anda akan memulainya dengan mengingat tujuan akhirnya. Benarlah jika dikatakan bahwa suatu nilai hanya penting bagi kita jika kita mempraktekkannya. Misalnya, banyak orang Kristen akan mengatakan bahwa berdoa adalah nilai penting yang mereka pegang. Namun, apakah mereka berdoa? Ada 3 nilai utama yang Anda anut bersama di dalam pernikahan Anda. Saudara-saudaraku, berdoalah agar nilai-nilai yang Anda anut berlandaskan pada firman Tuhan, sehingga dapat mencerminkan karakter Allah, tidak hanya pada satu sama lain, tetapi juga kepada anak-anak, orang tua, anggota keluarga besar, dan daftarnya mungkin masih panjang dan terus bertambah. Lalu bersyukurlah kepada Tuhan atas teladan Yesus yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup. Lakukanlah pembaharuan Alkitab minggu ini untuk menemukan nilai-nilai yang dibicarakannya. Tempat yang paling jelas untuk kita mendapatkan jawaban dalam Alkitab, salah satunya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Baca pasal itu. Tetapi jangan berhenti di situ saja. Karena surat-surat Paulus yang penuh dengan petunjuk didasarkan pada nilai-nilai rohani dan petunjuk yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan dan ajaran Kristus? Bagaimana tindakannya yang mencerminkan ajarannya yang kita ikuti? Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.